bilang diobati saya, itu semua bohong. Saya tidak pernah berobat. Pasca melakukan pengobatan, Dewi Persik justru menepis kebenaran tentang pengobatan yang dilakukan Umi Zubaidah. Keluarga Dewi Persik bahkan sempat naik pitam melihat tayangan Dewi sedang berobat dengan menggunakan telur tersebut. Keluarga menganggap apa yang dilakukan Dewi Persik saat itu sudah salah jalan. Saat mendapat sesuatu dari dalam telur menjadi tanda tanya besar. Mengapa hal itu bisa dilakukan? Saya memang sakit ketika di Surabaya waktu promosi film. Setelah itu, saya sembuh mendadak pada waktu promosi film. Jadi, saya bukan sakit kemudian disembuhkan oleh telur. Keluarga besar saya marah karena merasa bahwa ini nggak benar. Segala sesuatu yang berkaitan dengan jin, itu berarti tandanya ilmu hitam. Karena kata Allah, kalau kalian sakit, ya harus datang ke dokter. Kalau kalian cemas dan galau, harus minta kepada saya untuk minta sembuhkan, bukan minta datang kepada siapa mengobati ini, bukan, nggak ada. Pertemuan Umi Zubaidah dengan Dewi Persik terjadi saat syuting sebuah talk show. Kala itu Umi Zubaidah menyarankan Dewi Persik untuk berobat karena merasa ada sesuatu yang tidak beres padanya. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, akhirnya Dewi menyanggupi. Kedatangan Dewi Persik ke rumah Ibu Zubaidah justru berdampak buruk baginya. Pasalnya orang tua Dewi Persik sebelumnya telah melarang tindakan tersebut. Saya bilang sama Mbak Dewi, Mbak, nak ini ada penyakit kayaknya, nanti kamu ke rumah Umi ya. Nanti penyakit apa belum jelas ini, saya bilang kan itu. Itu aja saya. Dia nyambutnya gimana sih Ustaz? Oh ya Umi, aku mau ke sana Umi, aku mau ke sana. Ya kita lihat nak ya sakit apa kamu, saya bilang kan itu. Takut ada penyakit apa yang tersimpan, ada penyakit yang kurang jelas. Kita kan nggak juga tahu Umi itu sistemnya itikaf. Loh, kamu berangkat ke sana? Iya. Lah Mami langsung marahin manajer saya, marahin asisten saya. Kok nggak pamit ke orang tua? Kan udah nggak diridhoi datang. Katanya, jangan sampai itu masuk infotainment, Mah. Gitulah, Mami aku makin lihat infotainment, akhirnya Mami aku bilang, kamu lebih baik dimusuhi manusia, tapi jangan dimusuhi oleh Allah. Karena kasihan orang-orang yang lagi sakit bener-bener datang karena Dewi Persik. Karena Dewi Persik. Pakai apa? Pakai telur gitu. Lah itu gak boleh, nak. Itu pertanggungjawaban moral. Baik itu kamu yang dosa, merugikan diri sendiri, juga dosanya ke orang lain. Sebelum menyatakan aja, ya Umi kayaknya saya masih kurang sehat, katanya. Ya sayang ya, nanti kita berobat. Saya bilang datang aja ke rumah Umi ya. Ya Umi aku mau, katanya kan gitu. Ya udah kayak anak saya sendiri juga, orangnya baik kan, udah dekat. Ya semua mereka tuh kayak anak saya semua. Saya nggak merasakan gimana mereka, ya saya rangkul semua sebagai anak saya. Kelenjar orang yang sudah sedikit, sudah nggak nempel, nggak lekat ya, udah nggak lengket. Ini tarik bentuknya begini. Ya ini kelenjar. Terus di sini lagi. Ada seperti ini, ada titik 2. Ini ada pengentalan darah. Nih, pengentalan darah di bagian tengkuk. Meski Dewi Persik bersikukuh dengan pendapatnya, hal itu tak menepis niat Olga Syahputra untuk tetap berobat ke Umi Zubaidah. Bila sebelumnya kakak Billy Syahputra mengobati beberapa bagian tubuhnya yang gatal, kini Olga kembali melakukan terapi kepada Umi Zubaidah. Seperti apa terapi yang dilakukan Olga kali ini? Hari ini kebetulan Umi baru pulang dari Palembang. Saya memang mau bertemu dengan Umi, silaturahmi itu yang paling penting sih gitu loh. Terus ngajak Raffi Ahmad, ngajak Raffi, Bang Billy, aduh ya kan, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya. Terus ngajak juga nih Bapak Kolonel
Kenapa mungkin ada yang ingin berobat lagi di antara Oh saya udah pasti enggak. Sebenarnya sih insya Allah udah kronis penyakitnya. Saya udah sehat, cuma memang saya setiap saya kepingin datang kemari pasti saya minta dicek lagi supaya biar berasa pede aja lah, bawa bersih badan saya gitu. Allah. Ya Allah. Kemarin-kemarin ini kalau duluan tuh agak sakit, kayak ada yang ganjel gitu, dan suka batuk-batuk yang gitu tuh. Alhamdulillah tadi semenjak diobatin sama Umi ini, kita pakai telur, ini hasilnya kayak gini. Tak keluar dulu ya. Memang kali nak. Ya dia keluar semua ya. Tapi risih aku ini. Tuh gatal-gatal merah itu. Itu masih ada nak ya. Itu detox ini. Detox ya. Keluar. Itu hilang tuh. Ntar masih ada tulisan tadi. Udah bagus itu. Jadi harus minum jamu dulu biar dia. Sama. Ini contoh besarnya Nak Olga. Dulu ya senang deh saya. Dulu saya gini. Ya separuh mukanya udah biasa. Kayak orang stroke tuh. Tapi alhamdulillah ya Allah senang gitu. Habis dulu. Tuh Habis. kapan bukunya? Ini bukan ini Bogor. Ini. Nggak semudah kita bilang telur ini udah langsung nggak bisa juga. Sesuai dengan hasil itikaf, kalau udah memang itikaf itu keberhasilan untuk dia, saya baru telepon, saya sendiri yang menelpon orang tersebut. Saya telepon, umpama nak Rapi nak Olga sini sayang, kamu mau ditarik kelenjarnya, saya telepon. Kapan waktunya? Tanya dulu. Kalau nggak besok saya masuk orang lain dulu, kan gitu. Nah, satu-satu Umi sendiri. Jadi karena di dalam ilmu ini saya sendiri, anak saya nggak bisa. Oleh saya sendiri, mau obat saya sendiri sayang, doa saya sendiri, apapun itikaf saya sendiri. Jadi semua nggak bisa, anak saya nggak bisa. Semua sendiri. Semua saya sendiri. Bukan Umi juga ada sekarang namanya. Iya. Caca Hamida. Iya. Nggak ada sayang. Semua mereka Umi sudah bergerak 20 tahun sayang. Satu pun mereka nggak ada yang protes. Jadi kalau ada hal yang ganjil Umi bilang sayang, secara ininya udah diambil ya, nanti secara medisnya tetap berobat. Tetap begitu. Oh saya nggak mengarah ke sana saya ya. Ya kita sama lain ya. Kita sama Ona Olga sekarang ya. Ya. Makasih Ya sayang, terima kasih semua ya. Ya. Sama-sama. Baik atau tidaknya, segala bentuk pengobatan tergantung dari niat. Bila niatnya karena Allah, maka bisa jadi obat yang mujarab. Pernyataan Ustadz Zaki Mirza ini untuk meluruskan soal pengobatan yang dilakukan Umi Zubaidah. Dalam setiap tahapan pengobatan, tetap bersandar pada niat karena Allah. Lantas, apakah pengobatan yang dilakukan Umi Zubaidah sudah sesuai dengan tuntunan agama? Apapun bentuk pengobatan, saya yakin kalau niatnya karena Allah, itu bisa jadi obat. Tulisan yang di atas piring dan sebagainya, saya rasa ketika itu menjadi satu hal yang diniatkan untuk menjadi obat, sekedar ikhtiar ya, lagi-lagi yang harus dijaga adalah niat. Jangan sampai diyakini bahwa tulisan di atas piring itu yang menyembuhkan. Bukan, tapi memang karena Allah. Allah yang menyembuhkan semua penyakit. Boleh apa tidak seperti itu? Ini adalah akulturasi budaya. Bagaimana dulu orang-orang Hindu juga menuliskan tulisan-tulisan Sangsakerta di atas pohon, di atas kendi, bahkan di atas badan. Dia gambar pedang, terus digambarkan tulisan-tulisan Sangsakerta ketika dibacok tidak berdarah. Nah ini kan budaya-budaya Hindu yang akhirnya berasimilasi ya dengan budaya Islam, sehingga tulisan Sangsakertanya dirubah menjadi tulisan Arab. Artinya biarkan ini menjadi bagian budaya dan tradisi Indonesia, tapi jauh lebih baik kalau seandainya pelan-pelan, perlahan-lahan hal seperti itu sudah mulai dikikis nih. Karena ada tempat yang memang paling menyembuhkan, ada zat yang paling memberikan kesembuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdoa kepada Allah, yakin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Jadi ketika
kita meminta pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Kita menghimbau kepada pengobatan yang jenisnya seperti ini, ya perlahan mulai dirubahlah metodenya. Kalau dengan iktikaf, dengan tahajud, itu satu hal yang menurut saya memang sholat sendiri sudah menjadi obat buat kita semua. Bukan hanya sekedar iktikaf gitu ya, bukan hanya sekedar berdiam diri. Iktikaf ini kan berdiam diri, merenung gitu loh. Merenung ini memang jadi satu bagian yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ketika ada masalah, ketika problematika menyelimuti hidup, kita harus lebih banyak sendiri. Kenapa? Karena iktikaf ini adalah proses menyelami diri sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang menyelami diri sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri, maka orang itulah sebenarnya yang paling dekat dengan yang Maha Menciptakannya, Allah.